Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sejak penyerangan beruntun dari 10 orang kuat kota Alkemis, penculik itu berada dalam keadaan agresi. Di detik terakhir, dia sangat agresif sehingga dia dipukuli berbagai serangan. Apa? Segera, kemarahan si penculik itu terdengar. Dia berlumuran darah, penampilannya seperti iblis, wajahnya menakutkan. 8 tebasan malapetaka. Ye Chen sama kuat dan mendominasi seperti biasanya, menyerang dengan tebasan malapetaka. Si penculik meraung tanpa pertahanan, membiarkan Ye Chen menebas bahunya, dan kemudian Ye Chen terbang dengan satu telapak tangan. Dalam konfrontasi singkat ini, Ye Chen memecahkan gunung yang menjulang tinggi, dan si penculik itu hampir dipotong oleh Ye Chen, hanya menyisakan seberkas daging dan tulang yang masih menempel di bahunya. Dan Chen dan Dan Yi bergegas satu sama lain. Mata penculik itu melihat sekeliling, menghancurkan serangan dan Chen terkejut lagi. Ya, penculik itu berbalik dan berjalan pergi, dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun kekuatan bertarungnya sombong, dia terlalu meremehkan Ye Chen, dia telah terluka parah, dan faktor ketidakpastian Ye Chen ada di sini, dan dia tidak akan menjadi lebih baik jika dia terus bertarung. Kejar. Dan Chen, tentu saja, mereka tidak akan melepaskan musuh ini. Pada saat ini, tidak bisa membiarkan meninggalkannya menjadi bencana di masa depan. Tujuan mereka jelas, dan identitas penculik adalah yang paling sulit dipahami. Jika kamu ingin pergi setelah memukul, bagaimana bisa pergi dengan mudah? Ye Chen lebih cepat, membakar darahnya, kecepatannya telah mencapai tertinggi, seperti dewa emas, terlihat sangat cerah di atas langit malam yang gelap. Brengsek. Melihat Ye Chen dan Dan Chen mengejar, penculik itu terdistorsi, tubuhnya hampir cacat, dan jiwa rusak parah. Sekarang dia adalah lawan Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia membakar energi jiwa, kecepatannya melonjak. Mau lari kemana kau? Ye Chen bergegas, menyerang dengan telapak tangan besar. Melihat ini, si penculik itu menjentikkan tubuhnya dan berbalik tiba-tiba, menghancurkan tangan emas besar Ye Chen dengan pukulan. Satu serangan lagi, serangan pedang. Ye Chen sangat akurat. Pedang Cixiao bersenandung dikelilingi api dan petir. Itu masih merupakan serangan puncak. Melihat pedang yang begitu tajam, si penculik itu mengertakkan gigi dan tidak ada waktu untuk melemparkan teknik rahasia untuk melawan, tetapi hanya bisa menghindarinya dari samping. Klik. 3 suara terdengar satu demi satu, karena penculik ada di sisinya. Ye Chen menikam dengan keras, sehingga topeng yang dipakai si penculik hancur. Di bawah sinar bulan, penculik itu jatuh dan wajahnya terungkap. Itu adalah wajah tua, penuh kerutan. Dan Chen dan Dan Yi, yang baru saja menyusul, melihat wajah asli penculik itu, dan tiba-tiba berhenti. Dan Chen dan 9 tetua memandang penculik dengan ekspresi tidak percaya. Paman senior. Dan Chen membuka mulutnya dan melihatnya dengan luar biasa. Meskipun wajahnya sangat tua, dia mengenalinya sekilas. Apa paman senior dari tetua dan Chen? Ye Chen adalah yang paling terkejut di tempat kejadian. Ye Chen memandang Dan Chen dan menatap penculik, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas dan ke bawah. Penculik itu adalah paman senior, seberapa tinggi senioritasnya? Ye Chen tidak bisa tenang. Tidak heran dia begitu kuat sebagai seorang alkemis, senior seperti itu, sudah berapa lama dia hidup. Tapi ada apa ini? Ye Chen bergumam.
Paman senior bahkan menculik murid dan Chen, dan membutuhkan buku 10.000 alkemis sebagai tebusan. Ada yang salah dengan logikanya. Si penculik berkata, panggil saja aku dan Mo, kalian murid-muridku. Si penculik menunjukkan 2 baris gigi putih dan menatap Dan Chen dengan penuh minat. Dan Chen berteriak, kami seharusnya menebakmu. Setelah Dan Chen terkejut, wajah mereka menjadi dingin lagi pada saat bersamaan. Di masa lalu, Anda menyakiti guruku dan membunuh guruku dan hari ini aku ingin Anda membayar darah untuk darah. Ini dendam generasi yang lebih tua lagi. Ye Chen mendengarnya dengan jelas, menyentuh dagunya, dan mengerang. Dalam hal ini, logikanya akan mulus, apakah si penculik ini dari domain iblis? Aku akan membunuhmu, saat Ye Chen bergumam, dan Chen dan Yi semuanya menyerang dan bergegas menuju si penculik. Jalanmu jauh dari sempurna. Dan Mo mencibir dan berkata sambil mencibir, tetapi dia bergerak dalam satu langkah dan menyambar lagi, dan dalam percakapan dia menstabilkan napas dan naik satu tingkat lagi. Juga berlari. Ye Chen masih yang tercepat. Ye Chen tidak peduli apa hubungan Dan Mo dengan Dan Cheng, tetapi karena itu melawan kota alkemis, itu sama saja dengan melawan Ye Chen. Musuh seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Boom, boom, bang. Segera, raungan berdering, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Si penculik itu kewalahan, tetapi tidak berani bertarung. Tujuannya jelas, untuk meninggalkan medan perang sesegera mungkin. Di belakangnya, Ye Chen melesat dengan cepat. Di depan, daerah baru telah muncul di mata, dan Mo terbang seperti dewa hitam, dan melirik ke belakang Ye Chen, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Tetap di sini. Berhenti. Di tempat, Ye Chen tiba-tiba berteriak, menghentikan tubuhnya tiba-tiba, dan kemudian mundur 100 kaki. Boom! Ye Chen baru saja mundur, dan tempat dia berdiri sebelumnya dipukuli oleh serangan kuat. Jika Ye Chen tidak melarikan diri dengan cepat, khawatir Ye Chen sekarang adalah genangan daging dan darah. Namun, perkataan Ye Chen menyuruh berhenti, dan Chen dan Yi terlihat bodoh. Begitu Dan Chen berhenti, dunia bergidik dan napas yang sangat berbahaya muncul. Bang 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 bang. Dengan serangkaian, 99 pilar cahaya darah pecah dari tanah, dan 99 berkas cahaya hitam turun dari langit. Namun, apakah itu berkas cahaya berwarna darah atau berkas cahaya hitam? Pola sihir kuno beredar di atasnya, dan rantai rune bergegas keluar, terhubung satu sama lain, membentuk sangkar besar, menutupi Ye Chen dan semua. Wah! Wah! Segera, laut berdarah muncul, dan masih ada sosok berdarah yang berjuang. Jumlahnya tidak biasa, bersenandung dan mengerang. Ini adalah lautan iblis darah yang dikorbankan oleh banyak orang. Wajah Dan Chen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lautan darah ini bisa melahap kekuatan spiritual kita. Ekspresi Dan Yi tiba-tiba menjadi tenang. Tak perlu dikatakan, Ye Chen juga merasa bahwa kekuatan spiritual yang bergulir ditelan oleh lautan darah, yang tidak dihitung karena lautan darah juga dilengkapi dengan segel dan kekuatan magis yang dipenjara. Ya, dengan munculnya angin dingin, semua orang berjubah hitam muncul. Ada sebanyak 100 orang, dan setiap mata berlumuran darah, menatap Ye Chen dengan penuh minat. Benar saja, tidak sesederhana meminta tebusan. Ye Chen melihat keluar dengan mata sipit. Pasukan yang begitu besar jelas merupakan rencana yang telah lama direncanakan. Ye Chen bergumam,
sepertinya tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk memusnahkan pejabat tingkat tinggi kota alkemis dan mengendalikan kota alkemis. Itu rencana yang bagus seperti yang aku lakukan. Ye Chen mencibir. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi memulai pertempuran mengepung leluhur King Yun. Itu juga merupakan cara yang sama. Sekarang pemandangannya mirip dengan waktu itu. Bukan hanya dia, dan Chen, mereka juga melihatnya, sampai saat ini mereka tidak bangun seperti dalam mimpi. Yang disebut penculikan dan yang disebut tebusan semuanya adalah tipuan. Tujuannya bukan buku alkemis, tapi para petinggi kota alkemis. Wajah semua tetua alkemis jelek sehingga mereka tidak pernah berpikir bahwa paman senior mereka masih hidup, mereka bahkan tidak berpikir bahwa paman senior akan memberi mereka trik seperti itu, yang benar-benar membuat mereka lengah. Boom, boom, bang. Saat semua orang mengerang, salah satu tetua alkemis mulai menggunakan metode rahasianya untuk membombardir Arai dari dalam. Namun, alih-alih mengguncang Arai, dia juga menderita serangan balik yang mengerikan, wajahnya langsung memucat, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tidak ada gunanya, ini adalah Arai langit dan bumi. Ye Chen mengerang, arai semacam ini membutuhkan setidaknya 13 orang tahap Heavenly Immortal untuk membukanya dari dalam. Benar-benar. Dan Yi mendengus satu demi satu. Kalian masih terlalu lemah. Di atas langit, dan Mo menatapnya, dengan ekspresi main-main di wajahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita keluar? Ye Chen bergumam pelan. Oke. Berpikir tentang itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ruang gelap di kejauhan, karena Ye Chen melihat bayangan Qian, dan sekarang dia tampak cemas dengan kecemasan, tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Xuan Nu. Sebelumnya, Ye Chen membawa Xuan Nu untuk membantu dan Chen mengepung dan Mo. Mempertimbangkan kekuatan Xuan Nu, Ye Chen tidak membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi tidak berharap untuk datang lagi. Gadis bodoh, jangan main-main. Melihat Xuan Nu datang, Ye Chen buru-buru mengirimkan suara, karena Ye Chen tahu bahwa meskipun Xuan Nu adalah alkemis berbakat, kekuatan tempurnya berantakan. Apa yang bisa aku lakukan? Xuan Nu itu bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Chen berkata, pergi ke kota alkemis dan bawa semua pasukan. Xuan Nu mengerutkan kening, butuh 1 jam untuk bolak-balik ke kota alkemis secepat mungkin, dan kamu dan guru tidak bisa bertahan lebih dari setengah jam. Percayalah, aku bisa menahannya sampai waktu itu. Ye Chen buru-buru berbisik, yang harus kamu lakukan adalah kembali secepat mungkin. Aku punya caraku sendiri, percayalah. Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih. Meski gelap, tapi jaraknya jauh, Xuan Nu masih melihat senyum Ye Chen. Kata-kata Ye Chen penuh dengan kepercayaan diri, yang membuatnya percaya tanpa syarat, karena Xuan Nu tahu bahwa pemuda yang telah melakukan keajaiban lebih dari sekali, kali ini masih bisa melakukan keajaiban lagi. Tunggu aku. Xuan Nu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan pergi, lalu tiba-tiba berbalik dan terbang menuju kota alkemis dengan kecepatan tercepat. Setelah melihat Xuan Nu pergi, Ye Chen melihat si penculik. Ye Chen diam-diam merenungkan jarak dan arah, pikirannya bergerak cepat, sepertinya sedang menghitung sesuatu. Itu dia. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Nah, perhitungannya sangat akurat. Secara alami, Ye Chen memiliki perhitungannya. Ye Chen ingin memasuki lubang hitam di luar angkasa lagi. Masuk ke lubang hitam luar angkasa, lalu lari keluar dari lubang hitam luar angkasa.
Jika semuanya berjalan dengan baik, menurut perhitungannya yang tepat, saat muncul dari lubang hitam luar angkasa, Ye Chen akan dapat muncul 200 meter dari tenggara, dan muncul berada di pasukan tahap Dark Space. Begitu Ye Chen membunuh orang kuat itu di tahap Dark Space, maka pembentukan 99 arai surgawi tidak akan lagi lengkap. Dengan begitu, Ye Chen dapat membantu Dan Chen untuk segera membunuh mereka. Begitu keluar dari arai, mereka memiliki modal konfrontasi. Selama memiliki waktu menunggu bala bantuan pasukan kota alkemis tiba, itu adalah kemenangan. Aku harap tidak ada masalah di lubang hitam di luar angkasa. Jika tidak, maka menjadi masalah besar. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen tiba-tiba membuka mata roda abadi, dan memasuki ruang hitam luar angkasa. Oke, melihat Ye Chen menghilang dalam sekejap mata, si penculik terkejut, apa-apaan ini? Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Ye Chen menyelamatkan Xuan Nu, kedua orang yang hidup itu menghilang tanpa jejak. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa bahkan setelah hilangnya keduanya, rantai rune yang terkait dengan hidup dan mati juga terputus. Hari ini, Ye Chen menghilang lagi, memberinya firasat buruk. Seperti dia, Dan Chen dan satu sama lain saling berhadapan. Metode Ye Chen telah melampaui apa yang mereka pahami. Seseorang menghilang begitu saja, dan mereka pikir mereka tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Ye Chen telah menstabilkan tumitnya di lubang hitam di luar angkasa. Anggap aku sebagai asalnya. Ye Chen berdiri diam sedikit. 200 kaki tenggara. Ye Chen berpikir dalam hati bahwa Ye Chen berhenti 200 kaki ke tenggara. 30 kaki tepat di atas. Dengan mengatakan itu, tubuhnya naik 30 kaki, dan dia berdiri diam sedikit. Ya, saat pedang Cixiao ternyata keluar, lolongan keras terdengar, dan keluar tepat membunuh satu orang. Berpikir dalam benaknya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menahan kesemutan mata roda abadi, dan menggunakan jalan surgawi mata roda abadi lagi. Pada saat Ye Chen keluar dari lubang hitam di ruang angkasa, Ye Chen juga melambaikan pedang Cixiao di tangannya. Oke, satu pria yang bertanggung jawab dalam arai, ketika dia merasakan angin dingin yang tak bisa dijelaskan bertiup, wajahnya tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya dia melihat pedang pembunuh merah menebas lehernya. Ini, mata pria itu menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupilnya menyusut seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semuanya datang terlalu cepat, dan pedang merah muncul tiba-tiba. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dengan kebutuhan percikan saat ini, kepala pria itu dipenggal di tempat, dan bahkan kematian pun tertekan. Oke. Banyak orang berbaju hitam yang tersisa saling memandang sejenak, tetapi semuanya datang terlalu cepat, dan mereka tidak menanggapi. Nah, satu orang hilang. Pengetahuan itu berhasil. Ye Chen tersenyum dalam kehampaan. Siapa itu? Di luar, Dan Mo meraung, dan kulitnya yang sudah malu menjadi terdistorsi. Dia bahkan membunuh seorang pria kuat di puncak tahap Dark Space di bawah kelopak matanya. Ini memalukan, yang terpenting, dia tidak melihat siapa yang membunuhnya. Ye Chen adalah dewa di dalam arai, dan Yi tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dan Mo tidak tahu, pria yang menembaknya pasti Ye Chen yang menghilang dengan aneh. Bagaimana Ye Chen bisa pergi keluar? Salah satu panatua melihat ke arah itu dengan takjub. Perhitungannya sangat tepat sehingga Ye Chen benar-benar membunuh satu orang.
Metode yang digunakan Ye Chen benar-benar di luar akal. Dan Chen menarik napas dalam-dalam dan sepertinya melihat harapan untuk melarikan diri dari Arai. Karena satu orang terbunuh, posisinya rusak, dan seluruh Arai bergetar. Serang bagian tenggara. Dan Chen dan 8 tetua lainnya, mengorbankan kekuatan magis yang kuat, dan menyerang Arai dari dalam.